Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polres Badung menangkap kurir narkoba yang membawa 500 gram sabu-sabu dan ganja. Polda Bali menetapkan seorang warga asing sebagai tersangka dalam kasus perkelahian di Beach Club kawasan Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung. Ribuan warga menyaksikan City Parade yang melibatkan personel militer dari 39 negara. Denpasar menjadi saksi kemegahan City Parade yang berlangsung hari Selasa sore di kota Denpasar. Parade melibatkan personel militer dari 39 negara yang bergerak dari markas Korem 163 Wirasatya hingga berakhir di lapangan Puputan Margarana Renon, Denpasar. Parade ini merupakan bagian dari rangkaian multilateral Naval Exercise Komodo 2025. Sejumlah negara mengirimkan anggota marinir untuk mengikuti parade ini, antara lain dari Malaysia, Australia, Filipina, Perancis, dan Jepang. Masyarakat begitu antusias melihat legiun asing memamerkan kekuatannya. Seneng ya, apalagi baru tumben ngeliat pertama kali nih, ngeliat kayak gini-gini, seru pokoknya, mantap buat angkatan laut pokoknya. Karena ada drumnya Karena itu pertama kali ada di Denpasar. kita sering lihat kan di TikTok, di YouTube, jadi kita pengen nonton. Yang gue senang karena ini kayak udah dinanti-nanti gitu, soalnya biasanya kan kayak nonton di sosmed doang gitu, ini kayak real secara nyata kita melihat. Parade ini menjadi bukti betapa kuatnya daya tarik multilateral Naval Exercise Komodo 2025, sekaligus mempererat hubungan antara Angkatan Laut Dunia dan masyarakat Indonesia. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Sektor pariwisata di Bali kembali bergeliat dan salah satu yang menikmatinya adalah perajin keramik di Banjar Tegeh Dalung, Badung. Produk mereka kini laku keras akibat menjamurnya coffee shop dan restoran di daerah Canggu, Kuta Badung, Sanur, hingga Ubud. Produk keramik yang ditawarkan seperti peralatan makan dan minum dengan harga berkisar antara 50 hingga 100 ribu rupiah. Kualitasnya cukup baik, sehingga tidak heran banyak pengusaha kafe atau restoran yang tertarik membeli. Sekarang ini seiring perkembangan banyaknya dibukanya coffee shop, restoran di daerah Bali, terutama daerah Canggu, Kuta, dan Sanur, Ubud itu. Untuk kami sebagai pengrajin keramik sangat berkembang, banyak sekali permintaan untuk membuat kebutuhan mereka untuk di coffee shopnya atau restorannya. Iya, cangkir ya, yang banyak variasi itu untuk espresso, untuk latte, itu banyak sekali permintaannya. Selama ini ya Badung, daerah Canggu kan sangat berkembang sekali coffee shopnya. Untuk pemesanannya kami menentukan minimal order 25 pieces dan rata-rata mereka minimum sampai lebih bahkan 50 pieces per itemnya. Ya, itu memenuhi keinginan mereka on time dalam pengerjaannya. Itu ya lumayan juga harus cepat karena mereka juga mau membuka coffee shopnya segera. Cangkirnya dari 55.000 ada banyak variasi karena mereka punya ukuran yang berbeda-beda. 55.000 sampai 98.000. Itu sukses untuk cangkir ya Bu? Iya, untuk cangkir. Selain cangkir apa lagi Bu, produk-produk turunannya ini yang Bu? Ya, piring, saucer,
piring juga perlengkapannya, bowl, tempat saus, ya perlengkapan untuk di restoran dan coffee shop itu. Proses pembuatan keramik ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan yang terasa. Perajin harus menggunakan bahan baku tanah liat dengan campuran khusus, sehingga mudah dibentuk. Proses pembuatan memakan waktu cukup lama. Bahan baku harus diolah menjadi adonan, bisa dibentuk sesuai keinginan. Adonan ini kemudian dihaluskan menggunakan spons basah, lalu dibakar dengan oven, dan terakhir diberikan warna. Sayang, perajin keramik di Banjar Tegedalung sering menghadapi kendala keterlambatan pengiriman bahan baku tanah liat, sehingga proses pembuatannya bisa mencapai 2 bulan lamanya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Penjualan kerajinan tas berbahan akar pohon ata mulai naik seiring merendahnya pandemi COVID-19. Kondisi ini antara lain dirasakan pedagang di wilayah Kecamatan Sukawati, Gianyar. Mereka kini mulai ramai pesanan setelah sempat sepi 2 tahun selama pandemi. Kerajinan ini diminati pembeli dari Pulau Jawa, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Sementara ini sih ada ke Singapura, ada ke apa namanya tuh Amerika ada, Jepang ada, ya ada tuh Pak. Mancanegara sudah ada ya Bu ya? Ya ada. Itu sekali pesan dia berapa Bu? Berapa pieces Bu? Kalau keluar negeri sih paling sedikitnya 50 pieces ada, 1000-an juga ada. Ini ke jenisnya apa Bu yang dicari? Jenisnya itu beda-beda. Ada sejenis tas, ada di luar tas. Kalau yang banyak dicari apa Bu? Tas? Banyak dicari ya tas. Ini ke ukuran yang berapa Bu? Besar, kecil? Beda-beda Pak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah. Kawan lokal dari daerah Denpasar, Gianyar. Kalau yang luar Bali ada Pak? Luar Bali ada. Dari mana Pak wisata Luar yang? Bali dari Jawa. Jawa. Terus di mana Pak? Malaysia, Malaysia ada ya? nah, Filipina ada juga. Filipina, mancanegara ya. Termasuk juga dari Eropa. Eropa. Itu biasanya rame itu di bulan-bulan apa Pak? Biasanya kalau yang pernah lalu bulan Agustus, Juli, hingga Agustus. Itu rame biasa pesan datangnya Pak ya? Ya, sama Januari, menjelang Januari. Menjelang Januari. Itu rata-rata berapa Pak dicari Pak? Berapa jumlah yang dibeli biasanya? Nah, tergantung permintaannya aja. Kadang-kadang ada 10, ada 20, sampai 50-an ada. 50-an, ada ya. juga sampai keluar itu sampai ribuan ada. Ribuan ya, mancanegara ya Pak ya? Itu kemana Pak kalau ribuan tuh? Ke Amerika. Amerika ya? Itu jenis tas Pak ya? Ya, jenis tas. Jadi ini dipadukan dengan kain juga Pak ya? Ya, Di dalamnya ya? kombinasi kain. Dikombinasi kainnya. Pedagang bisa menjual 50 hingga 1000 tas akar pohon ata setiap bulan. Tas ini dijual mulai harga Rp200.000 hingga Rp500.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.